فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Sesungguhnya menjelangnya hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata dan ilmu agama diangkat oleh Allah. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian besar kaum muslimin, jangankan tentang ilmu agama yang dalam terkait persoalan fikih, bahkan tak jarang dari kaum muslimin yang tidak tahu cara bagaimana dia sholat. Bahkan lebih buruk dari itu adalah banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, sebuah kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sebuah kalimat yang kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Banyak kaum muslimin mengucapnya tetapi tidak mengerti maknanya, sehingga sehari-hari dia tidak sadar melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah dan dia sambil mengucapkan la ilaha illallah. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jal wa yurfa'u fiha al-'ilm. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman umat ini berada di dalam kebodohan dan ilmu agama diangkat. Demikian juga terhadap syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka mengucapkan persaksian anna Muhammadan Rasulullah wa 'abduhu. Tetapi sambil mengucapkan persaksian tersebut dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Demikian juga terhadap rukun-rukun Islam yang lainnya. Tak sedikit dari kaum muslimin hari ini yang tidak tahu bacaan salat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu tentang gerakan salat. Gimana tuh? Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia yang telah melahirkannya dengan berbagai perjuangan. Diminta untuk menjadi imam salat jenazah ayah dan ibu yang telah melahirkannya. Dia tidak berani. Kenapa? Karena tidak tahu caranya. Nah, demikian juga tentang puasa, tentang haji, tentang zakat. Demikian juga tentang rukun-rukun iman yang 6. Tak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui rukun-rukun iman kepada Allah, yang tidak mengetahui rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab suci, dan rukun-rukun iman kepada takdir. Maka apa yang Nabi SAW katakan di atas sungguh telah terjadi dan kita sudah melihatnya. Nah, ini masih pada rukun Islam dan rukun iman. Belum kepada perkara-perkara agama lainnya yang lebih detail dan lebih dalam dari itu. Contoh lainnya rumah tangga. Betapa banyak hari ini khususnya kaum laki-laki bermudah-mudahan dengan kalimat talak. Dan dia mengira kalau buku cerai belum keluar dari mahkamah, berarti dia belum cerai. Walaupun kalimat talak sudah lebih dari 3 kali dari mulutnya. Nah, padahal Nabi SAW bersabda, "Thalathun hazluhunna wa jidduhunna jidd." 3 perkara. Bercandanya serius dan seriusnya adalah serius. Di antaranya kalimat talak. Berulang kali mengeluarkan kalimat talak kepada istrinya. Lebih dari 10 kali. Di tempat-tempat yang berbeda atau di waktu-waktu yang berbeda. Hanya karena merasa mahkamah belum memutuskan atau perkara mereka belum naik ke mahkamah. Dia merasa itu masih istrinya. Padahal sudah talak bain. Sehingga hubungan badan yang dilakukan terhitung zina di dalam Islam. Nah, maka apa yang Nabi SAW sabdakan di atas sungguh telah kita saksikan. Ini baru satu hadis Nabi. Baru satu hadis Nabi tentang kondisi umat beliau di akhir zaman. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm.
Sesungguhnya menjelang hari kiamat, keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama benar-benar diangkat. Siapa di antara muslim hari ini yang benar bacaannya? Bacaan Al-Qur'annya sangat sedikit. Bahkan yang mereka sudah salat 5 waktu dan semangat mengikuti kajian pun masih banyak yang belum benar bacaan Al-Fatihahnya. Padahal Al-Fatihah rukun salat. Inna baina yaday sa'ah yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Subhanallah. Banyak muslim hari ini yang tidak tahu Allah di atas langit. Nah, padahal 7 ayat dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat, kata Imam Az-Zahabi. Ijma' tabi'in, tabi'in dan seluruh mazhab. Tidak ada yang menyelisih pendapat akidah ini. Dan ini bukan akidah yang detail dalam Islam. Termasuk akidah yang paling dasar dan fundamental di dalam Islam. Aamintum man fis sama' ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi hari ini justru orang yang berakidah dengan akidah yang sangat-sangat fundamental ini dianggap sesat. Bahkan ada yang menganggapnya murtad karena berakidah dengan akidah yang satu ini, padahal ini termasuk akidah yang sangat dasar dan fundamental di dalam Islam. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, orang yang pertama kali mengingkari akidah yang satu ini adalah Fir'aun. Ketika dia berkata kepada Haman, ya Haman udumni sarhan la'ali ablughul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong bangunkan paramik, bangunkan tangga ke langit. Saya ingin naik ke langit. Karena Musa menganggap Tuhannya di atas langit. Aku ingin bertemu dengan Tuhannya. Dan aku menganggap Musa ini dusta, mengatakan Tuhannya di atas langit. Tapi hari ini justru orang yang berakidah dan akidah ini dianggap sesat, bahkan sebagian tempat dianggap murtad. Maka sungguh benar apa yang Nabi SAW sabdakan di atas. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Mayoritas manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama diangkat. Hadis yang kedua tentang kondisi umat Nabi SAW di akhir zaman adalah apa yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa asyuh wa tadhharul fitan wa yakthurul harj. Qalu wa ma huwa al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Sungguh zaman ini semakin hari semakin cepat perputarannya. Di antara makna sabda Nabi SAW ini adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al-usbu'u kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis safah. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi. Sehingga masa permutaran masa semakin hari semakin cepat. Maka waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Waktu yang sangat pendek. Mungkin bolehlah diterjemahkan 1 jam. 1 hari seperti 1 jam. Dan perputaran waktu 1 jam. Habisnya waktu 1 jam seperti kahtiraqis sa'afah. Seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini sudah kita rasakan, ya kan? Tak terasa sudah maghrib. Tak terasa sebentar lagi sudah isya. Tak terasa sudah subuh. Tak terasa sudah zuhur lagi. Sudah asar lagi. Sudah maghrib lagi. Sudah isya lagi.
Udah waktu tidur lagi. Tak terasa sudah sepertiga akhir malam. Tak terasa di saat sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Langsung terkejut. Mendapatkan pertanyaan yang seperti itu di dalam masjid dengan jamaah yang banyak seperti ini bisa terkejut. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri di alam barzakh? Nah, perputaran waktu yang begitu cepat. Dan ini sudah kita rasakan. Nah, yang kedua Nabi mengatakan wa yanqusul amal. Sangat sedikit dari umatku yang memiliki amalan, yang memiliki ibadah. Kalau ada yang bertanya, bukankah kita melihat umat Nabi Muhammad semangat beramal? Bahkan saking semangatnya sebagian mereka ada yang berzikir dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Berhenti menjelang subuh, kemudian gak balik lagi ke masjid untuk salat subuh. Bahkan ada yang puasa 40 hari berturut-turut lamanya. Kok dikatakan umat Nabi Muhammad sedikit yang memiliki amalan? Kata para ulama, Nabi berkata demikian karena suatu amalan itu dikatakan amalan yang benar dan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan dua syarat ini teramat sulit. Sebagian orang mudah beramal sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi sulit baginya menjalankan amalan dengan ikhlas. Salatnya yang sedang dia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dengan hati yang riya. Dan sebagian yang lainnya mudah beramal dengan ikhlas, tetapi dia berat mengamalkan suatu ibadah sesuai dengan sunnah Nabi karena nggak enakan dengan tetangga, nggak enakan dengan masyarakat setempat, nggak enakan dengan DKM, nggak enakan dengan panitia yang mengundangnya, nggak enakan dengan followernya. Kalau dia mengamalkan nanti akan dikatakan begini dan begitu, sehingga dia meninggalkan sunnah Nabi dan dia telah mengetahuinya. Dan ini salah satu dari dua penafsiran firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia telah lelah letih beramal, tetapi amalan-amalannya justru melemparkan dia ke dalam neraka Allah. Karena tidak ikhlas, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau bahkan tidak memenuhi kedua-duanya. Nah, maka Nabi mengatakan di akhir zaman amat sedikit dari mereka yang punya amalan. Nah, yang ketiga Nabi katakan wa yulqa asyuhd. Mayoritas umatku manusia di masa itu menderita penyakit syuh. Syuh ini lebih buruk daripada bakhil. Kalau bakhil itu dia memperoleh dengan cara yang halal. Hanya saja enggan membelanjakannya di jalan-jalan yang wajib dia belanjakan. Enggan mengeluarkan zakat. Kalau syuh, ambisi yang sangat kuat dalam mencari dunia. Tanpa peduli apakah dia memperolehnya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, setelah itu dia enggan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syuh. Ya. Ini syuh. Dan karena penyakit syuh nih, seseorang memiliki penyakit lainnya yang lahir dari sifat ini atau saling melahirkan antara keduanya, yaitu wahan. Dan karena penyakit ini umat Islam dibantai di akhir zaman oleh orang-orang kafir. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu an, diriwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, tada'al alaikumul umam yushiku an tada'al alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Sungguh umat Islam akan dibantai oleh orang-orang kafir dari berbagai sisi. Sebagaimana disantapnya makanan yang sudah terhidang oleh orang-orang yang memakannya. Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah umat Islam mampu dibantai oleh orang-orang kafir dari berbagai sisinya saat itu karena mereka minoriti? Karena mereka jumlahnya minoriti? Tanya para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian justru mayoriti, tetapi jumlah kalian yang mayoriti bagaikan buih di laut. Coba lihat jamaah, kaum muslimin ketika nonton konser, nonton bola, nonton MotoGP, luar biasa jumlahnya, iya kan?
Meskipun harga tiketnya mahal, tetap dia beli. Bahkan sebagian mereka rela menjual harta primernya. Sepeda motor yang dia gunakan untuk cari nafkah sehari-hari hanya untuk bisa nonton konser bola MotoGP. Sedangkan masjid yang di samping rumahnya tidak mendatanginya. Bayangkannya. Pada seandainya jumlahnya kaum muslimin di sholat 5 waktu dan Jumat seperti jumlahnya mereka ketika nonton konser, ketika demo, ketika nonton bola MotoGP, demi Allah, tiada yang berani macam-macam terhadap Islam. Tidak mungkin ada orang-orang semacam semodel Abu Duda dan yang semisal dengannya di Indonesia ini. Tidak mungkin di Indonesia ini ada orang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya. Tapi lihat kaum muslimin, bahkan di sebagian tempat konser dibuat di lapangan yang memang berdampingan dengan masjid. Adzan maghrib dikumandangkan, konser pun tetap berkumandangan. Iqamat dikumandangkan, konser pun semakin berkumandangan. Yang menghadiri konser 100% muslim. Panitia yang muslim, biduannya muslimah, penontonnya muslimah. Padat lapangan. Sedangkan masjid pada salat maghrib dan isya yang hadir cuma imam, muazzin, sama bilalnya. Itu pun imamnya membaca surat yang paling pendek. Kenapa? Karena juga ingin nonton setelah salat isya. Imam pun hantam inna a'tayna kal kautsar. Karena mau nonton juga. Allahul musta'an. Maka Nabi SAW katakan, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Jumlah kalian yang banyak, kalian mayoriti. Ya, kalian mayoriti, tapi seperti buih di laut. Indonesia, Islam mayoriti. Tapi lihat, bisa bebas orang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya mencela Islam, merendahkan Islam. Bayangkan juga. Di saat Muslim dibantai di Palestina, bayi-bayi dibantai, kaum wanita dibantai, bahkan sudah masuk ke dalam kategori pembasmian etnis. Ya. Jumlah korban sudah seperti jumlah korban karena bom yang dijatuhkan oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima. Hampir segitu jumlah korbannya. Tapi masih ada orang yang memuji Yahudi, Israel di Indonesia. Kenapa? Nggak segan sama Muslim. Kenapa? Karena jumlah Muslim yang mayoriti seperti buih di laut. Nah, kalau kita masuk ke diskotik, mayoritas pelanggan diskotik Muslim. Ya. Tempat prostitusi, wanitanya dan tamunya rata-rata juga Muslim. Nah, ketika nonton konser ribuan jumlah mereka. Sedangkan di masjid, mereka tidak nampak. Bahkan sebagian mereka yang membuat hati teriris-iris, konser tetap jalan, adzan maghrib di sampingnya. Gak ada yang datang. Masjid di sampingnya. Kosong. Konser ribuan yang menghadirinya. Makanya benar apa yang Nabi katakan. Kemudian Nabi mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah alaikum. Sehingga wibawa terhadap kaum muslimin yang pernah ada sebelumnya di hati-hati orang kafir itu Allah hilangkan dari hati-hati mereka. Tidak ada lagi wibawa untuk kalian di dalam hati-hati mereka. Wa yuqdhafu fi qulubikumul wahn. Dan karena saat itu mayoritas kalian wahai umatku ada penyakit wahan di dalam hatinya. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Hari ini bayangkan demi rumah yang ditinggalkan oleh ayahnya, ibu kandungnya sendiri diusir. Subhanallah. Demi secuil warisan, ibu kandungnya sendiri diperkarakan dan dipenjarakan. Subhanallah. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Bahkan sebagian muslim hari ini karena bencinya kepada kematian, kalau ada ceramah yang membahas tentang alam kubur, alam barzah pun dia marah.
Dikit-dikit azab kubur, dikit-dikit neraka. Jadi serem hidup ini katanya. Ceramah itu yang kocak dong. Ceramah itu yang membuat kita tertawa, tertiwi dan bahagia. Pulang nyaman ini kepala. Ini ikut ceramah pulang dari situ jadi ngeri hidup ini. Dikit-dikit mati, dikit-dikit mungkar nakir. Dikit-dikit azab neraka, dikit-dikit azab kubur. Bayangkan, saking bencinya kepada kematian. Ceramah yang mengingatkan dia kepada kematian saja dia benci. Padahal Nabi bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi untuk banyak-banyak ingat kematian. Padahal mereka sahabat Nabi. Padahal di masa itu nggak ada mall, nggak ada bioskop, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada tempat perjudian, belum ada pinjol online, belum ada judi slot, ya, belum ada panitia yang saling hadiah-hadiahi chip, nggak ada. Tetapi Nabi sudah bersabda kepada mereka seperti itu. Lalu bagaimana kalau Nabi hidup di tengah-tengah umat yang seperti ini? Nah, tapi bisa-bisanya sebagian umat muslim hari ini marah kalau isi khutbah Jumat dan ceramah tentang kematian, tentang alam barzah dan tentang hari kiamat. Nah, benci kepada kematian. Padahal di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Allah pun ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya.